Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum dapat mengajukan kasasi atas putusan bebas Ronald Tanur ke Mahkamah Agung. Memori kasasi belum dapat diajukan karena salinan putusan belum diserahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hotman Paris tetap meyakini Vina dan Eki tewas karena pembunuhan, bukan karena kecelakaan, seperti alasan yang dikemukakan Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Novum itu artinya Kuasa hukum Saka menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal untuk memperkuat bukti yang ditolak oleh jaksa. Dua rekan Vina menuturkan bahwa Vina tengah menstruasi atau datang bulan beberapa jam sebelum Vina ditemukan tewas di jembatan Talun, Cirebon. Kesaksian ini seakan memperkuat keyakinan kuasa hukum Saka bahwa tidak ada rudak paksa terhadap Vina. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya pada malam hari ini kami akan bahas bagaimana lanjutan sidang PK Saka Tatal, di mana pihak Saka Tatal atau kuasa hukumnya juga mengajukan beberapa saksi dan juga mengajukan novum ataupun bukti baru. Vina, korban dalam kejadian ini, mengalami menstruasi pada saat kejadian berlangsung di tahun 2016 silam. Bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Selain pembahasan mengenai sidang PK Saka Tatal, pemirsa, kita juga akan menghadirkan sejumlah konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum hari ini, termasuk diantaranya adalah konferensi pers dari Perhaki Elsa Syarif dan juga tentunya dari kuasa hukum keluarga Vina dari pihak Hotman Paris. Salam kami di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal kembali menjalani sidang lanjutan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini. Dan dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi, tim kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan sedikitnya 8 orang saksi. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kembali menjalani sidang lanjutan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa pagi. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ada 8 orang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal, termasuk saksi kunci yang merupakan teman korban Eki, yaitu Liga Akbar. Saksi lain diantaranya sepupu Saka Tatal, 2 orang kakak Saka Tatal, 2 orang teman korban Vina, kuasa hukum teman Vina hingga kuasa hukum 5 terpidana. Tim kuasa hukum Saka Tatal sedianya juga menghadirkan saksi Dede, namun hingga sidang dimulai Dede tak nampak datang ke persidangan. Rencananya saksi Dede tengah dijemput dan akan tetap dihadirkan sebagai saksi pada hari ini. Selis lahirnya di mana? Cirebon. Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kenal dengan pemohon? Adik kandung. Pekerjaan? Sidang peninjauan kembali PK yang diajukan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, kembali digelar. Debat panas sempat terjadi di persidangan antara jaksa dan saksi yang diajukan pihak Saka Tatal, yaitu Jogi Nainggolan. Ya, Jogi ini merupakan penasihat hukum dari 5 terpidana lainnya pada 2016. Saat meminta keterangan terhadap saksi, jaksa menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi Jogi Nainggolan soal kesaksian di TKP pembunuhan. Apakah saudara langsung melihat kejadian berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan anak Saka Tatal di flyover? Nggak pernah tahu kita. Nggak pernah. Berarti Bapak selama ini mengetahui dari klien-klien Bapak. Benar apa tidak? Pertanyaan saya benar apa tidak? Kami nggak pernah posisinya di flyover. Jadi klien kami itu menjelaskan mereka di malam kejadian tanggal 27 Agustus ya. baik. Itu berada di depan rumah Ibu Nining. Ya. Berada di depan rumah Bu Nining. Bu Nining
Mereka duduk-duduk kurang lebih 9-10 orang termasuk juga Kapi, Teguh gitu kan, Pram, si Okta dan lain-lain sebagainya. Karena mereka di sana membuat gaduh, karena ibu itu mungkin mau tidur, lalu ditegur mereka bergeser. Baik. Itu aja. Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Majelis yang Karena mulia. beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi Baik. bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya, Baik. dewasa, yang 5 orang. Berarti beliau tidak pernah ya, Bu, di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia, kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar, saya tanyakan. Saya Baik, yang bertanya baik. ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang Siap. bertanya. Iya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Saya kan Karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti Saya tahu tidak ada yang mulia? jawabannya. Tidak. Siap. Nah, itu ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de auditu, Bu. Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya. Hak saudara Baik. untuk bertanya Ya, bukan untuk menyimpulkan. Mega dan Widi yang merupakan teman korban, Vina, memberikan kesaksian di sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Ya, Widi dan Mega meyakini pada hari Vina tewas, Vina sedang menstruasi. Mungkin udah disampaikan di sini, mungkin ada hal-hal yang sifatnya apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya, jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab screen atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci, ini gitulah, Pak. Nah terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah jadi cuci sama sayanya, Pak. Artinya, Tapi pakai kaki. saudara saksi kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa sore? Malam, Pak, jam 10, Pak. Saya pulang dari misal pacar saya balik ke rumah Widi. Kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti 26 kalau malam. 27 cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh. Iya, malam Minggu. Oh, waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Pemirsa, Renaldi yang merupakan adik dari terpidana kasus pembunuhan Vina, Eka Sandi, menangis saat bersaksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Ya, Renaldi menceritakan penganiayaan yang dialami dirinya dan para terpidana saat diperiksa oleh polisi pada 2016 silam. Semua, Pak, udah nggak pada
gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Pakwa sama Gugun. Aris Pakwa sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngegebuk saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain kayak di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke Atakwa itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Padahal saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa. Ya dulu. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai baju, bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit. Dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Pakwa sama Gugun Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai lanjutan dari sidang ini, rekan kami Yulinda akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yulinda. Ya, selamat sore pemirsa TV One. Memang benar hari ini persidangan pemeriksaan saksi ini sudah selesai, di mana tadi kita sudah melihat bersama-sama 8 saksi sudah didatangkan oleh pihak kuasa hukum dan memberikan keterangannya masing-masing. Tadi juga sempat ada saksi tambahan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal sendiri, yaitu Rafli. Ini membawa bukti novum yang ia sampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli yang lalu, di mana ini merupakan bukti-bukti yaitu video maupun juga ini menyerahkan flash disk yang berisi video yang setelah dia kumpulkan, yang memang ini sudah dibawa dari novum pertama. Dan selama persidangan tadi sempat terlihat juga ada sedikit emosional dari Renaldi, yaitu saksi fakta, di mana dirinya ini menceritakan secara dengan menangis. Lalu Farhad Abbas juga ikut menangis melihat kondisi yang sempat terjadi pada Renaldi pada saat ia ditangkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2016 yang lalu. Dan memang untuk sidang lanjutannya ini merupakan tadi pihak kuasa hukum ini meminta untuk para ahli ini bersidang melalui Zoom, namun juga pihak hakim ini meminta bahwa
untuk diusahakan hadir semuanya pada sidang pada besok hari ini. Dan tadi juga jaksa penuntut umum ini sempat meminta kesempatan untuk mendatangkan ahli dari pihak jaksa penuntut umum, namun pihak hakim ini menolak karena dianggap ini merupakan permohonan dari pemohon. Lalu sidang akan dilanjutkan pada besok hari dengan menghadirkan 8 saksi ahli. Di antaranya ada Susno Duaji, Ugrosono, Azmi Syahputra, Muzakir, Andi Hamzah, Yongki Fernando, dan Reza Indagiri. Namun kita juga belum bisa memastikan siapa saja besok yang akan hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon pada esok hari pukul 10. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon. Dan pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber terkait Hotman Paris yang tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Si Vina tuh bilang begini, Pak, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama pembeli. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Agenda sidang ketiga kali ini adalah pembuktian, di mana tim kuasa hukum Saka menghadirkan sejumlah saksi fakta untuk memperkuat novum yang pada sidang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Saka menyatakan kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan bahwa kejadian sesungguhnya peristiwa yang menimpa Vina dan Eki diyakini adalah kecelakaan. Saksi fakta yang dihadirkan antara lain 2 teman dekat Vina, yakni Mega Lestari dan Widya Sari. Dalam persidangan siang tadi, keduanya mengatakan bahwa Vina tengah menstruasi atau datang bulan beberapa jam sebelum Vina ditemukan tewas di jembatan Talun Cirebon. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab screen atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner Sunsilk warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Tanggal 27 itu, Pak. Oh. Iya, malam minggu. Oh, waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Saudara saksi. Tim kuasa hukum Saka menyatakan kesaksian teman dekat Vina tersebut memperkuat bahwa tidak adanya ruda paksa terhadap Vina. Untuk itu, tim kuasa hukum Saka meminta saksi ahli untuk membuktikan nantinya. Lantas, dengan keterangan dari para saksi, akankah Saka Tatal dapat memenangkan peninjauan kembali? Lalu bagaimana dengan keadilan bagi keluarga Vina sebagai korban pembunuhan? Tim TV One mengabarkan. Itu baju Vina atau dia pulang? Pemirsa, kita dapatkan keterangan baru yang menjadi novum ataupun juga bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal dalam lanjutan
kasus ataupun juga lanjutan sidang PK Saka Tatal. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya. Yang pertama adalah kuasa hukum Rudiana, yaitu Ibu Indriati. Selamat malam, Bu Indri. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya selaku penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kita seorang pakar hukum pidana, yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suparji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan narasumber lainnya yang akan bisa bercerita lebih lanjut kepada kita, walaupun kita sudah mendengarkan apa yang disampaikannya dalam proses sidang yang berlangsung pada hari ini. Sudah ada Widya yang juga merupakan teman dari almarhumah Vina. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Widya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Widya tadi sudah memberikan keterangan di persidangan. Iya. Ya, Mbak Widya. Ya, kami ingin mengetahui sebenarnya Mbak Widya, apakah memang apa yang Mbak Widya sampaikan tadi di persidangan ini betul-betul Mbak Widya alami terjadi pada saat kejadian? Mbak Widya masih ingat betul kejadian itu? Iya. Ya, Mbak Widya seberapa dekat sih hubungannya dengan almarhumah Vina? Kalau dibilang deket sih nggak terlalu deket banget ya. Cuman hanya dekat aja, nggak deket biasa. Sudah berapa lama kenal? Belum nyampe 1 bulan lah, kurang dari 1 bulan. Baik, jadi belum sampai 1 bulan. Tapi saat berkenalan lebih kurang 1 bulan itu seberapa sering bertemu dengan almarhumah Vina ini? Kalau pertemuan dengan Vina itu di seminggu sebelumnya kecelakaan. Seminggu sebelum kecelakaan. Mbak Widya ini teman apanya dari almarhumah Vina? Teman main, teman nongkrong, teman sekolah, atau teman apa? Teman-teman main biasa. Teman main biasa. Siapa yang mengenalkan Mbak Widya dengan almarhumah Vina? Kalau masalah itu saya agak-agak lupa ya Bu ya. Jadi teman bawa teman aja Bu. Sudah agak-agak lupa siapa yang mengenalkan? Ya, nah. Teman bawa teman aja. Teman bawa teman, baik. Nah, pada saat hari kejadian, itu bagaimana sebenarnya ceritanya, Mbak Widya? Ceritanya sih, maksudnya kalau yang di TKP saya kurang jelas ya Bu ya. Jadi ya, pada saat hari itu, bagaimana interaksi antara Mbak Widya dengan almarhumah Vina? Ada komunikasi seperti apa? Sejauh apa? Oh, cuma komunikasinya cuma hanya sekedar dia ngajak main aja, cuma saya nggak mau, saya nolak, begitu aja. Mohon maaf, saya nggak terlalu mendengar dengan jelas. Apa komunikasinya seperti apa, Mbak Widya? Dan juga Bung Krisna. Ya, Mbak Widya. Ya, sepertinya kami masih memiliki masalah dan kendala hubungan dengan Mbak Widya. Nanti kita akan coba hubungi lagi Mbak Widya. Tapi kita ingin dengarkan Bu Indri bagaimana pandangannya dalam proses persidangan tadi, novum yang diajukan. Saya akan langsung saja bicara spesifik mengenai keterangan yang disampaikan bahwa pada saat kejadian almarhumah Vina ini sedang menderita, sedang dengan mengalami datang bulan ataupun haid. Apakah ini kemudian sudah bisa dipastikan menggugurkan bahwa Vina ini diperkosa karena memang ini hanya laka lantas? Bagaimana pandangannya? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dari yang diberikan kesaksian oleh temannya Vina tadi bahwa itu ada hubungannya dengan pembalut, bahwa itu dengan haid. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertuang di dalam putusan yang nomor 4 itu yang pertama. Nah, jadi kita tidak bisa, saya pribadi tidak bisa mengaitkan bahwa oh itu benar dia haid gitu loh. Karena kita ngelihat dari visumnya itu kan bahwa darah yang keluar itu bukan berbentuk kayak darah haid gitu, tetapi ada campuran lendir di situ gitu. Dan di situ saat di visum itu kan kita ngelihat bahwa itu memang ada sperma, maaf di vaginanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya
ada tiba-tiba lagi muncul yang mengatakan bahwa kesaksian si Pina beli pembalut dan dikaitkan dengan bahwa itu bukan kecelakaan. Nah itu saya tidak bisa mengomentari tentang itu ya Kak. Tapi kenyataannya yang kita lihat itu adalah dari fakta-fakta yuridis yang ada di dalam putusan. Baik, bagaimana Bu Indri juga menilai ada salah satu foto yang diajukan juga oleh kuasa hukum Saka Tatal sebagai novum atau bukti baru, foto bagian tubuh bawah dari almarhumah Vina yang katanya memakai celana atau pakaian dalam tapi juga dalam pembalut. Bagaimana dengan foto seperti itu Bu? Jadi kalau dari yang kemarin saya ikutin ya, dari bukti-bukti yang diajukan itu kan sebenarnya dari jaksa udah menyatakan foto itu udah memang pernah ada gitu kan, sudah pernah diajukan. Jadi kan kalau kita berbicara tentang novum itu sesuatu yang belum pernah diajukan gitu kan. Dan kalaupun saat itu diajukan di saat persidangan itu mungkin putusannya tidak seperti ini. Nah itu kan, jadi kalau kita melihat dari apa yang diajukan itu dan itu dinyatakan memang sudah ada tertera gitu kan di saat pengajuan foto-foto mengenai bukti itu. Nah itu kan memang bukan sesuatu yang baru seperti itu. Baik. Ya, Pak Arianto, hasil visum berbeda kemudian dengan saat ini yang dikemukakan oleh para saksi tadi yang menjadi novum ataupun bukti baru dalam persidangan. Ya itu kalau saya melihat ini ya, PK ini adalah suatu pertandingan ya. Pertandingan adu saksi, adu bukti yang mana dari pihak termohon ini ya, itu kan dulu mendasari pada bukti-bukti pakai otopsi, kemudian ekshumasi dan sebagainya gitu ya. Dan itu ceritanya adalah bahwa terjadi suatu perkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Kan anunya begitu ya. Nah, sedangkan ini PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini strateginya adalah menyodorkan saksi-saksi atau alat bukti yang dulu belum pernah muncul di persidangan dulu. Anunya rencana dia pasti gitu. Dan yang kedua mengoreksi bahwa hakim itu khilaf dulu dalam memutus. Itu strategi yang ditempuh oleh pihak pemohon ini. Nah, sementara pemohon ini kan mengajukannya saksi baru itu dengan kesaksian. Tadi itu kan, saksi bahwa ini masih celananya masih benar dan sebagainya. Itu memang strategi yang dipilih oleh pihak pemohon memang kayak gitu. Jadi untuk menandingi, mematahkan putusan yang dulu itu. Nah, ini nanti tergantung ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, tinggal hakim itu nanti mau mempertimbangkan itu, hakim PK ya maksudnya. Mau mempertimbangkan nggak itu sebagai novum baru dan masuk akal ini adalah memang suatu putusan yang mungkin tadinya nggak dipertimbangkan oleh hakim sehingga putusan yang dulu itu keliru dan kemudian diperbaiki apa tidak. Ini tergantung daripada hakim PK yang sekarang menilai ini. Intinya adalah sekarang adu bukti ya. Adu bukti yang dulu belum pernah keluar di sana di pengadilan, sekarang dimunculkan. Buktinya apa sajalah. Sementara dari jaksa mengatakan itu bukti-bukti bukan bukti baru, itu bukti lama kan gitu kan. Itu udah pasti dibantah oleh jaksa. Jaksa dulu kan ikut persidangan ya. Nah, kalau ini kan dulu enggak, saya dulu sudah memaksakan ini tapi kan nggak diterima oleh hakim. Nah, contohnya kayak gitu. Ini. Jadi intinya ini Bu, perjuangan daripada mereka yang divonis dengan merasa tidak berkeadilan itu adalah menyajikan bukti-bukti baru dan mengoreksi pertimbangan hakim bahwa itu ada cacat sehingga harus dikoreksi. Sayangnya satu ya, sasaran daripada pemohon ini, dia strateginya adalah mengatakan bahwa dulu itu bukan kasus pemerkosaan, pembunuhan, yang ada adalah kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka untuk membebaskan para yang terpidana itu bebas daripada suatu perbuatan. Tapi sayangnya kan dalilnya kayak gitu. Sehingga dia mendapatkan apa tuh? Yang ada beton yang ada darahnya dan sebagainya. Wah, itu mesti kecelakaan lalu lintas. Baut yang ada ini dia langsung disimpulkan itu kecelakaan lalu lintas kayak gitu. Jadi terlalu bernafsu ya untuk menggiring ke arah itu kecelakaan lalu lintas, padahal dari bukti-bukti otopsi, ekshumasi dan sebagainya itu diyakini bahwa itu meninggalnya bukan karena itu gitu kan. Ini kalau menurut saya beratnya di situ yang agak itu. Tapi anyway, PK ini sesuai dengan saran saya dari dulu kan. Kalau tidak sesuai, tidak terima,
ajukan saksi-saksi sebanyak mungkin, masukkan di dalam satu persidangan supaya nanti dipertimbangkan oleh hakim yang memutus keadilan itu. Itu baru fair gitu. Kalau sudah maju tapi nanti diputus bagaimana, ya harus fair kan, gitu. Nggak boleh memaksakan gitu. Itu kira-kira pandangan saya gitu. Prof Suparji, adu bukti, adu saksi dari dua pihak ini, bagaimana menentukannya kemudian? Apa kita bicara mengenai hal yang spesifik yang kami juga kemudian pasang menjadi judul, yaitu Vina haid dan dugaan pemerkosaan invalid. Apakah bisa menggugurkan hal ini? Silakan Prof. Ya, pertama sebetulnya ini kan pada satu sisi menyerang ya, yaitu pemohon ya, dengan novum, dengan dalil-dalilnya. Tetapi bagi jaksa sebetulnya bertahan. Dia hanya bertahan saja, mengamankan lah terhadap putusan yang sebelumnya. Sehingga menarik nanti apakah jaksa akan menghadirkan saksi atau kemudian menghadirkan ahli ya. Tetapi memang ini yang paling berkepentingan adalah bagi pemohon untuk kemudian mendapatkan keadilan. Karena selama ini merasa belum mendapatkan ketidakadilan. Nah, jadi kalau kita cermati ya, kaitannya dengan novum yang diajukan oleh pemohon, kaitannya dengan konteks yang dilakukan sekarang ini kan kayak seperti biliar ya, menyodok tapi kemudian tujuannya di belakangan. Artinya menyodok dalam arti bahwa menyerang bahwa ini adalah terjadinya sebuah kecelakaan. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, maka berimplikasi tidak perlu ada yang dihukum. Atau dengan kata lain, para terpidana ini adalah bebas. Karena memang bukan penyebab terjadinya kematian tadi itu. Maka itulah yang sekarang dilakukan proses pembuktian. Nah, kalau kita cermati sidang yang hari ini masuk ketiga ya, pembuktian dari pemohon ya, tentunya kita apresiasi hadirnya para saksi-saksi yang telah dihadirkan. Tetapi bagaimana kemudian kualifikasi saksi tadi, apakah sesuai dengan 263 ayat 1 ya, KUHP itu bahwa memang memberikan sebuah keadaan baru. Selain keadaan baru juga diduga kuat. Jadi ada unsurnya keadaan baru diduga kuat dan kemudian memiliki implikasi. Implikasi terhadap putusan sebelumnya. Jadi setidaknya 3 unsur tadi itu yang kemudian harus diperhatikan. Yaitu unsur keadaan baru, diduga dengan kuat dan memiliki implikasi. Kalau keadaan baru tidak ada implikasi apapun, saya kira juga tidak relevan gitu. Kalau menurut pandangan Prof Suparji sendiri tadi, ke para saksi yang dihadirkan, apakah memenuhi unsur itu tadi? Tiga-tiganya? Ya, kalau ketiga, misalnya saksi yang dihadirkan pada hari ini ya, memang kalau kita kaitkan misalnya dengan soal kesaksian bahwa soal misalnya haid sebelumnya yang kemudian didukung dengan foto, didukung kemudian katanya sudah pinjam atau beli ya, pembalut dan sebagainya, itu belum serta-merta membuktikan bahwa itu adalah peristiwa sebuah kecelakaan. Atau dengan kata lain sebetulnya ingin membuktikan tidak ada ruda paksa. Kalau kaitannya dengan itu bisa saja masih dibantah lagi dengan bagaimana visum. Visum juga kemudian dinyatakan bahwa ternyata ada hal lain yang menyebabkan kondisi seperti tadi itu. Maka disinilah kemudian akan ditinjau rasionalitas tentang alat bukti yang dikemukakan tadi. Kalau kemudian mendalilkan bahwa sepenuhnya dengan narasi tadi itu untuk kemudian mengkualifikasi tidak terjadinya ruda paksa, saya kira perlu didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya tidak sepenuhnya itu kemudian memastikan bahwa ruda paksa tidak terjadi, tetapi menjadi petunjuk, menjadi pengantar untuk mendukung alat bukti yang lain. Nah, pada sisi yang lain juga menarik adalah soal foto. Foto tadi juga katanya menurut jaksa sudah dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai novum. Maka dalam hal ini tentunya harus digantungkan, didalilkan pada keterangan saksi-saksi yang lain. Kalau kemudian katanya dengan soal temannya tadi, bagaimana berkawan sebelumnya, kalau kita juga kedengaran saksinya bahwa ternyata jam 10 belum pulang dan sebagainya, itu masih berupa petunjuk-petunjuk saja yang kemudian tidak bisa dikategorikan sebagai suatu novum yang memiliki kekuatan absolut bahwa penyebab kematian adalah sebuah kecelakaan, bukan sebuah pembunuhan atau bukan, setidak-tidaknya tidak secara absolut berimplikasi para terpidana itu kemudian bebas gitu ya. Ya, baik-baik. Apa yang disampaikan oleh saksi-saksi ini kemudian bukanlah hal-hal baru, tidak terkategorikan sebagai novum, termasuk juga nanti kita akan soroti bagaimana keterangan yang diberikan atau disampaikan oleh para saksi bahwa Vina ini kemudian juga mengalami haid pada saat kejadian berlangsung. Nanti Bang Krisnamurti bisa berikan pandangannya juga. Bang Krisnamurti merupakan kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat malam Bang Krisnamurti. Selamat malam, Mbak. Baik, Bang Krisna, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Si Vina tuh bilang begini, Pak,
ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama pembeli. Kami akan lanjutkan perbincangan. Kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Bang Krisna Murty. Bang Krisna, tadi sebelum jeda, karena Bang Krisna juga belum bergabung, kami sudah berbincang, saya dengan para narasumber yang ada di sini tentunya, memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal dalam proses persidangan hari ini. Dinilai bahwa memang novum-novum ini bukan tergolong bukti baru, dan apa yang disampaikan oleh para saksi hanya sekedar sebatas petunjuk, tidak bisa kemudian menggugurkan, belum bisa membuktikan bahwa apa yang dialami oleh Vina dan juga Eki ini bukanlah pemerkosaan dan pembunuhan, tapi adalah laka lantas. Bang Krisna, silakan berikan pandangannya. Dari foto keseluruhan yang kita jadikan novum, itu betul, itu adalah foto tahun 2016. Yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum kita tidak bisa sangat. Cuma, apa keadaan barunya? Foto-foto tersebut tidak ada di dalam berkas perkara ketika 2016 disidangkan. Tadi pun juga kita tanya kepada Yogi, pengacara 5 terdakwa yang lama, dia pun juga menguatkan artinya bahwa Saka Tatal tidak ada di dalam berkas perkara foto-foto tersebut, lalu di dalam Yogi pun juga tidak ada di dalam berkas perkara. Itulah makanya kita hadirkan sebagai novum. Karena di 2012 itu tidak ada di dalam berkas perkara. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian dengan saksi Adi, apa dikatakan oleh Saka Tatal selama ini? Bahwa dia diintimidasi, dipukuli oleh penyidik, dihajar oleh Rudiana. Karena Adi menyaksikan 8 orang itu semua disetrum, disudut mukanya, ada yang ditusuk pakai rokok dinyalain, mukanya disundut, lalu disetrum, disuruh minum air kencing dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Saka Tatal juga tidak berbohong. Adi juga menyaksikan sehingga Adi dilepas. Kemudian kita temukan lagi yang menarik Lydia dan si Mega. Lydia mengatakan bahwa si Vina itu dalam keadaan haid. Karena si Mega itu sempat nyuciin selang dalamnya, dia buang, kok jorok banget ini anak. Nah ketika dia berangkat dari rumahnya si Lydia itu, dia dalam keadaan haid. Mana ada sih orang dalam keadaan haid, apalagi dia masih muda, lagi dalam keadaan subur, darahnya masih banyak, diperkosa oleh 11 orang. Gitu loh Mbak. Nah kemudian bahwa si Widya itu jam 10, jam 22.05 masih berkomunikasi. Si siapa namanya, si Vina tuh masih telepon Widya, ngajak dia keluar. Cuman Widya tidak bisa, jam 22.05. Sementara di dalam berkas putusan jam 21.00 itu udah terjadi pemukulan dan tingkat terjadi pembunuhan. Di dalam putusan sementara jam 22.05 masih komunikasi dengan Widya. Nah jam 23 sekian Widya mendapatkan telepon dari anggota Polsek Talun yang ditelepon ke handphonenya Widya, dikatakan bahwa ada korban kecelakaan Vina dan Eki. Lalu kemudian mereka, Mega dan Widya menyusul ke sana dan melihat kondisinya. Apa yang terjadi kondisinya? Ya kan luka-luka di kanan seperti korban kecelakaan. Karena polisi mengatakan itu korban kecelakaan. Makanya kami menemukan semua novum-novum itu bahwa kami meyakinkan ini adalah korban kecelakaan, bukan korban pembunuhan dan perkosaan itu loh Mbak. Baik, Bu Itra mungkin bisa berikan pandangan dari apa yang disampaikan ini. Karena mereka begitu yakin, termasuk juga ada perbedaan masalah jam 21 dikatakan sudah terjadi penganiayaan tersebut, tapi sebenarnya pada pukul 22 masih melakukan komunikasi dengan rekannya almarhumah Vina ini. Ya, terima kasih. Apapun tadi yang disampaikan oleh rekan Krisna Mukti ya, yang memberikan bahwa mereka memberikan novum baru yang walaupun memang itu di 2016 tetapi belum dimasukkan ke dalam berkas perkara. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa pada saat BAP itu dilakukan penyiksaan gitu kan untuk para terdakwa gitu ya. Tapi kan hal itu sudah BAP itu kan udah melalui pengujian kan. Dalam artian gini, setelah dilakukan BAP itu kan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan kalau misalnya ada kejanggalan di situ menyatakan, oh ini dilihat dari resum semua laporan dari BAP tersebut, oh ini layak untuk diajukan lagi ke pengadilan. Nah, jadi apapun itu terkait dengan novum yang ditemukan,
sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa itu adalah tidak benar, ini dianulir dulu putusan yang terdahulu itu dengan putusan PK ini. Karena kan putusan-putusan itu kan, putusan pengadilan itu kan yang sudah punya kekuatan, yang sudah ingkrah, itu kan dalam artian sampai detik ini masih dinyatakan benar seperti itu kan. Nah, jadi kita berpatokannya ke situ aja. Jadi nanti masalah novum yang ditemukan apapun itu ya tergantung dari hakim yang PK ini yang menentukan seperti apa. Dan bagaimanapun mengenai pisu, mengenai fakta yuridis yang ada di dalam salinan putusan itu yang sudah inkrah, nah itu tetap diyakini sampai hari itu adalah sesuatu yang benar, gitu kan? Karena sudah melalui beberapa proses tahapan dan juga waktu itu dari pihak ini juga mengajukan kan sampai tingkat banding, sampai tingkat kasasi, gerasi juga, di gerasi itu mengajukan bahwa oh ini melakukan minta pengampunan gitu kan. Nah dalam konteks pengampunan berarti kan saat itu menerima bahwa mengakui apa yang dituduhkan seperti itu kan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihatnya nanti bagaimana sih prosesnya itu, bisa nggak sih bukti-bukti novum yang baru itu yang seharusnya kan merubah keadaan yang baru gitu kan. Nah itu bisa menganulir putusan yang sudah ada. Nah, jadi seperti itu kan, karena putusan itu kan sifatnya udah ingkrah gitu kan. Jadi karena ada irah-irah juga di situ demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, berarti kan pertimbangan-pertimbangan dari hakim juga dari apa yang sudah disampaikan dari pisumnya dari dokter-dokter yang memeriksa seperti itu kan. Jadi segala sesuatu itu bisa dipatahkan apabila dari putusan pengadilan juga. Baik, apa yang disampaikan pada proses persidangan 2016 silam, Bang Krisna, ini sudah melalui berbagai macam proses. Nanti kita juga akan dengarkan pandangan Bang Krisna selanjutnya, termasuk kenapa Dede tidak dihadirkan ataupun tidak datang, kemana Dede sebenarnya. Kemudian juga Pak Arianto, Prof. Suparji juga akan memberikan pandangan mengenai hal ini setelah jeda. Kami sudah kembali. Dia tuh bilang begini Pak, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli kembali sampai beli. Waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku gigi mulut rumahku. Dia tuh bilang begini Pak, ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli kembali sampai beli. Kita lanjutkan perbincangan. Sebelum jeda kita sudah mendengarkan bagaimana Bang Krisnamurti selaku kuasa hukum dari Saka Tatal sudah menjabarkan apa saja keterangan-keterangan saksi Pak Arianto yang kemudian memperkuat menurut kuasa hukum dari Saka Tatal ini bahwa kejadian pada saat itu bukanlah pemerkosaan, bukanlah pembunuhan, tapi kemudian kecelakaan lalu lintas. Tapi menurut Pak Arianto sendiri ini masih lemah dan sangat minim korelasi dengan apa kemudian yang coba dibuktikan. Begitu Pak Arianto? Ya, seperti saya sampaikan ya. Ini dari pihak pemohon ini kan ingin membuktikan bahwa ini buktinya kuat sekali gitu kan, menurut dia kan gitu ya. Tetapi banyak juga kesaksian-kesaksian itu yang cuman tidak langsung konteks kepada masalah yang bisa implikasinya sangat besar sekali kepada putusan itu gitu. Sehingga ya gimana ya, saya nggak akan komentar lah itu lah. Bagus ya menyampaikan semua kesaksian yang kira-kira ada berkaitan dengan itu, bagus. Itu cuman tinggal sekarang kita tunggu aja apakah ini diamini ataupun diakui oleh Pak Hakim untuk bisa memutuskan mengkonter putusan yang dulu apa tidak, ya kita nggak bisa memaksakan. Dan saya percuma lah menilai itu apakah kuat apa enggak. Saya terus terang saya nggak punya pengalaman ya Bu ya. Jadi hakim untuk memutuskan apakah itu suatu novum baru. Karena definisi novum baru itu kan sangat panjang di KUHP itu. Adalah suatu keadaan atau alat bukti yang dulu tidak ada, dan apabila dulu itu ada maka putusannya tidak akan seperti itu, kira-kira gitulah gitu. Nah itu kan subjektif, penilaian subjektif. Dari sisi ini kuat sekali, tapi dari jaksa no, itu bukan gitu. Nah ini tergantung dari hakim aja nanti. Baik, semua memang tergantung hakim, tapi Bang Krisna, apa yang disampaikan oleh para saksi tadi tidak cukup mengandung implikasi yang kuat kepada putusan sebelumnya. Silakan Bang Krisna.
Nah, kemudian tadi kami tanyakan juga kepada pengacaranya daripada Peggy ketika menyidangkan Parapit kemarin, bahwa di dalam sidang Parapit kemarin tidak ada bukti-bukti. Pengertiannya apa? Kalau Peggy sebagai intelektual dan sebagainya, ya, tapi tidak dapat dibuktikan oleh penyidik mana tes DNA-nya, mana sidik jarinya, lalu mana senjata tajamnya, samurainya, itu tidak dapat dibuktikan ketika sidang Parapit kemarin. Makanya Peggy dapat dibebaskan. Nah, itulah yang dikasih gambaran oleh pengacaranya Peggy ketika tadi menjadi saksi. Kemudian Yogi Nenggolan yang mengawali daripada awal pegang 5 terpidana pun juga, dia bilang bahwa bukti-bukti yang diajukan di pengadilan ketiga 2016 tidak ada kesesuaian dengan pembunuhan berencana. Artinya bukti-buktinya apa sih? Nggak jelas. Batu misalkan, oh batu ini cuma ditemukan di sini, nggak ada darahnya, nggak ada apa. Jadi banyak hal yang janggal di dalam persidangan 2016 ataupun sidang pra-peradilan yang tadi diterangkan oleh pengacara dari Peggy gitu loh. Ya, banyak yang bukti-bukti tidak jelas pada pengadilan yang sebelumnya, Prof. Suparji. Ya, terlepas ada kejanggalan atau bukti yang tidak jelas ya, tetapi kan memang dalam hukum kita ada res judicatoir, bahwa putusan itu harus dianggap benar selama belum dikoreksi oleh putusan di atasnya. Dan ini adalah memang mekanisme upaya hukum luar biasa untuk kemudian mengkoreksi proses hukum yang melakukan upaya hukum biasa kemarin, banding dan kasasi. Nah, kaitannya dengan alat bukti yang tidak jelas yang mengemuka di dalam persidangan, maka ini menjadi kesempatan bagi pemohon PK untuk kemudian meyakinkan ya. Sekali lagi, tugas dan kewenangan dari penasihat hukum pemohon ini adalah bagaimana meyakinkan majelis hakim bahwa dalilnya itu adalah benar adanya, berkorelasi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dan ini kalau dikaitkan dengan Parapitnya Peggy, bahwa kita kembali mereview alasan dikabulkannya Parapitnya Peggy itu karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Dan hakim Parapit tidak masuk pada konteks kualitas alat bukti. Ya, karena dia tidak menilai korelasi antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Sedangkan dalam rangka meyakinkan hakim di pengadilan negeri, atau termasuk PK ini adalah bagaimana alat buktinya tadi berkorelasi, memiliki kualitas terhadap proses pengajuan PK tadi itu. Nah, dalam hal ini bahwa rekonstruksi keadaan baru itu di dalam bentuk saksi dan kemudian foto berupa surat-surat tadi itu yang kemudian dianggap sebagai alat bukti surat. Nah, apakah ini cukup meyakinkan bagi hakim? Tentunya adalah kewenangan hakim, tetapi setidak-tidaknya kalau kita mencermati ya dari persidangan tadi itu memang masih belum sepenuhnya secara absolut ya, memberikan keyakinan bagi publik bahwa ini adalah satu kejadian yang karena misalnya kecelakaan, atau setidak-tidaknya juga kita bisa memberikan pandangan dan pendapat bahwa nanti hakim sepertinya masih perlu diyakinkan lagi supaya nanti memang bentuk keyakinan sesuai dengan kepentingan dari pemohon. Harapannya adalah masih ada kesempatan bagi pemohon untuk mengajukan alat bukti berikutnya dalam persidangan berikutnya, dan ini kesempatan yang baik untuk meyakinkan hakim. Sekali lagi bahwa kepentingan dari pemohon ya meyakinkan majelis hakim dengan berbagai macam alat bukti yang dimiliki yang betul-betul berkualifikasi sebagai satu keadaan baru dan memiliki implikasi yang kuat terhadap putusan yang sebelumnya. Pada sisi yang lain sebetulnya juga menarik nanti bagaimana ahli yang akan dihadirkan juga oleh pemohon, apakah kemudian akan menerangkan soal kekeliruan dan kehilapan hakim dalam penerapan undang-undang, dalam penerapan pasal dan lain sebagainya. Karena memang ini agak menarik ya, bahwa kalau kita dengar ceritanya, sebetulnya pada mulanya tidak termasuk kategori pembunuhan berencana. Tetapi dalam persidangan justru berubah menjadi pembunuhan berencana. Ini sebetulnya celah yang cukup menarik juga. Karena memang kalau berencana ini adalah sesuatu yang proses sistematis, terarah, terukur, dan dikaitkan dengan antara satu dengan yang lain komunikasinya apa. Maka ini adalah mungkin saja ini akan menjadi satu peluang yang baik untuk kemudian menggagalkan, mematahkan tentang kualifikasi pembunuhan berencana. Jadi kalau kita bandingkan ya, kasus yang di Surabaya, kalau bayi di kasusnya Peggy ini, kasusnya Vina dan Eki ini kan seperti bayi obesitas. Karena apa? Pasalnya berlebihan. Sedangkan kalau di Surabaya itu stunting, bayi stunting. Karena pasalnya kurang. Mestinya dia pakai pasal 359. Kelalaian menyebabkan kematian
yang bersangkutan, tetapi tidak pakai pasal kelalaian tadi itu, sehingga kemudian bebas. Itu persoalannya, fenomena hukum menarik hati ini. Gitu. Baik, ya. Bang Krisna, terakhir ini Bang Krisna, bisa diberikan pandangan juga pendapat singkat. Apa pendapat Anda ketika mengetahui tadi sudah digelar konferensi pers kuasa hukum dari almarhumah Vina, Bang Hotman, begitu mengajak serta Rudiana juga merupakan ayah dari korban, Eki, dan jelas-jelas di situ dalam konferensi pers mengatakan bahwa mereka masih meyakini bahwa penyebab tewasnya Eki dan Vina adalah karena pemerkosaan dan juga pembunuhan. Pandangan Anda, Bang Krisna? Nggak apa-apa, Mbak. Yang mengajukan upaya PK kan adalah kami. Jadi kami yang harus melakukan pembuktian daripada itu sendiri. Nah, pertama kan juga, ini kan nggak semua serta-merta adalah kesalahan polisi sendiri. Karena polisi kita tahu bahwa melempar berkas kata-kata dengan pasal 351. Kenapa pada saat dakwaannya disidangkan, dakwaan itu berubah menjadi 340. Kemudian hakim yang menyidangkannya juga dengan tidak dihadirkannya AF dan DD sebagai saksi yang melihat pertama. Kedua, tidak ada CCTV. Ketiga, tidak ada tes. Keempat, saksi-saksi yang menyatakan bahwa Saka Tatal itu malam dia tidak berada di tempat juga ada. Tapi tetap aja diarahkan bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Jadi buat kita akan membuktikan. Jadi silakan aja di kelompok seberang sana beranggapan bahwa itu berkeyakinannya nggak ada masalah juga. Oke, untuk Dede berikutnya akan didatangkan, Bang Krisna, Dede karena tadi tidak ada. Kemana Dede sebenarnya? Tadi itu kan kita bilang dari kemarin komunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi, Kang tolong Dede dihadirkan bersama-sama dengan Kang Deddy, karena kami ingin periksa ini secara bersamaan. Kang Deddy yang menemukan, lalu Dede menjadi saksi fakta ketika 2016. Kalau Kang Deddy doang yang datang, kami sulit nih untuk menanyakan lebih jauh. Karena keterangannya kan Kang Deddy juga dapat dari Dede. Nah, karena entah bagaimana Kang Deddy tadi datang sendirian. Nah, mungkin akan komunikasi dengan Dede, mungkin akan kembali nanti di sidang selanjutnya. Tapi Dede bukan menghilang ya Bang, itu yang kita pastikan dulu. Bukan menghilang ya Bang? Dede? Enggak. Oke. Enggak menghilang. Enggak menghilang. Cuman ada kuasa hukum. Sekarang Dede udah dipegang oleh kuasa hukumnya. Kang Deddy akan komunikasi dengan kuasa hukumnya dulu katanya. Oke. Sidang besok siapa saja yang akan didatangkan, Bang Krisna? Ada ahli pidana, lalu ada ahli psikologi forensik, lalu ada Pak Susno Diwaji. Ya itulah sementara ada ahli pidana. Lalu ada ahli dari HAM, macam-macam. Ada 9 ahli mungkin akan kita berikan. Oke, penutup singkat mungkin Pak Arianto juga. Singkat saja. Saya hanya berharap mudah-mudahan ini saksi yang diajukan ini betul-betul berbobot ya, dan mempunyai implikasi yang besar kepada untuk mengcounter putusan yang dulu. Tetapi apapun putusannya, nanti dikabulkan atau tidak, marilah kita ikuti bersama dan harus kita terima, jangan kita perdebatkan lagi gitu. Oke, baik, kita akan terus tunggu, termasuk juga besok Bu Indria kita terus tunggu ya bagaimana proses persidangan berlanjut. Bu Indri terima kasih, Pak Arianto terima kasih, Prof. Subacu terima kasih, Bang Krisna juga terima kasih sudah bisa berbincang dengan kami melalui daring. Berikutnya Agita Balika juga akan menemani Anda dengarkan kabar-kabar menarik lainnya. Silakan Agita. Iya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi mengenai ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana yang kembali buka suara soal kasus yang melibatkan buah hatinya. Bersamaan dengan konvers Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina Ibtu Rudiana menjelaskan sejauh apa keterlibatan dirinya dalam penyidikan kasus Vina. Sesaat lagi pemirsa. Anda kembali bersama kami menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana kembali buka suara soal kasus yang melibatkan buah hatinya. Bersamaan dengan konvers Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina Ibtu Rudiana menjelaskan sejauh apa keterlibatan dirinya dalam penyidikan kasus Vina. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mau izin Bang. Ya, silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke
Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali komputer belum 15 menit dan mereka melakukan, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan? Disebutkan terpidana. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas, Pak. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga, Pak? Iya, saya tidak. Nggak tahu ya? Ada pertanyaan kamu ke... Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto memulai kunjungan kerjanya di Turki dengan pertemuan penting bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Pertemuan berlangsung di kediaman Menlu Turki pada Senin malam dan menjadi agenda pertama Menhan Prabowo setelah tiba di Ankara Senboga International Airport. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu penting yang tengah berkembang, baik di kawasan maupun global, serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Menhan Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Turki dan mengungkapkan harapannya agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki dapat terus berkembang dalam berbagai aspek. Selain pertemuan dengan Menlu Hakan Fidan, selanjutnya Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Yasar Güler serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Usai jeda pemirsa, kita akan membahas lebih dalam bagaimana vonis bebas dari anak mantan anggota DPR RI Ronald Tanur yang kemudian divonis bebas atas dakwaan pembunuhan terhadap pacarnya yaitu Dini Sera Afrianti. Selengkapnya kita akan bahas usai jeda. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan perlindungan dan hak serta martabatnya. Ya pemirsa, publik tanah air ini dikagetkan dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur yang membebaskannya dari tuntutan 12 tahun penjara atas kematian Dini Sera
Afrianti. Kita akan membahasnya bersama juga dengan pakar hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Suparji. Malam. Sebelumnya, Prof, kita akan lihat lebih dahulu bagaimana kemudian lika-liku dari persidangan Ronald Tanur hingga akhirnya ada putusan ataupun vonis bebas yang kemudian hingga saat ini masih terus kontroversial. Pemirsa, kita hadirkan untuk Anda bagaimana awal mula dari persidangan Ronald Tanur yang kita ketahui ini berlangsung tepatnya pada Oktober 2023 lalu. Ronald ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya pada 6 Oktober 2023, pemirsa. Atau 2 hari usai Dini Sera Afrianti ini meregang nyawa. Diketahui pemirsa bahwa Ronald Gregorius Tanur ini merupakan sepasang kekasih dengan Dini Sera Afrianti, dan kita ketahui bersama bahwa sempat disebutkan ada penganiayaan, bahkan sempat sebelumnya ada percekcokan yang terjadi. Dan pada tanggal 6 Oktober 2023 Ronald ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Dini. Polisi pun kemudian juga menjerat Ronald Tanur dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan. Dan tidak selang berapa lama, usai mendapatkan desakan dari masyarakat, kepolisian juga menambahkan jerat pasal baru, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pemirsa. Jadi memang Ronald ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan dan juga pembunuhan. Setelah kemudian kita ketahui kasus ini sempat bergulir di media sosial dan juga sempat viral, dan akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan ada jerat pasal pembunuhan dan juga penganiayaan. Kita melihat Ronald ini dikenakan pasal penganiayaan dan juga pembunuhan, Prof. Bagaimana Prof melihat jejak sejauh ini? Apalagi kita sudah mengetahui ada sejumlah bukti-bukti yang dihadirkan juga dari pihak kuasa hukum korban, penganiayaan juga. Bagaimana melihatnya? Ya, sebetulnya sesuai dengan asas kausalitas ya. Sebab akibat dalam konteks hukum pidana itu kan penyebab tewasnya ya korban ini. Salah satunya adalah ketika korban ini bersandar ya di mobil yang kemudian dikendarai oleh terdakwa ya. Tapi kemudian CCTV-nya itu kan tidak secara langsung menyorot kepada korban, sehingga kemudian tidak diketahui secara pasti tentang kemudian penyebab kematian tadi itu. Ya. Sekiranya dikenakan pasal karena kelalaiannya menyebabkan ya tewasnya seseorang, maka sebetulnya itu bisa kena jeratan itu. Karena mestinya ketika dia nyetir mobil tadi itu, dia melihat kanan kirinya. Dan ketika di sebelah kirinya itu ada orang bersandar, maka mestinya dia mengetahui itu, kemudian menghentikan. Tapi kan kemudian ternyata dia melingkar dan kemudian menyeret dan kemudian menyebabkan kematian tadi itu. Artinya secara sadar memang pelaku ini melakukan penganiayaan pelindasan kalau secara sadar mungkin agak susah dibuktikannya. Tetapi setidak-tidaknya kelalaiannya. Karena mestinya ya tadi saya katakan bahwa ketika akan nyetir lihat kanan kiri supaya kemudian aman ya. Ada nggak orang yang sandaran di situ, ada orang yang kemudian berbahaya di situ. Maka seandainya diterapkan tentang kelalaian menyebabkan meninggalnya seseorang, maka itu bisa kena jeratan itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa penganiayaan, pembunuhan itu kemudian ternyata tidak terbukti. Karena memang mungkin saja hakim mendalilkan bahwa meninggalnya itu karena soal minum alkohol, terus kemudian tidak ada saksi secara langsung melihat tewasnya yang bersangkutan, terus kemudian juga karena bahwa yang bersangkutan pelaku yang diduga pelaku ini sebagai terdakwa itu dianggap telah melakukan pertolongan gitu, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan bahwa kemudian dia bebas dari jeratan hukum ya kaitannya dengan tewasnya korban tadi itu. Tapi pada sisi yang lain sebetulnya ini saya kira hampir semua publik mempertanyakan rasionalitas, logika yang dibangun oleh hakim sehingga kemudian menyebabkan putusnya bebas tadi itu. Karena ya fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang tewas, dan tewasnya tadi adalah dengan cara yang tidak wajar karena ada proses penganiayaan, ada kemudian mobil tadi itu, terus kemudian juga pada sisi yang lain bahwa mereka adalah kedua orang yang saling berhubungan untuk sebelumnya. Maka kalau kita ingat kasus kopi cyanida pada waktu itu, kemudian kan
juga tidak secara jelas kapan membeli kopi sianidanya, kapan memasukkan kopi sianidanya, terus kapan meminumnya dan sebagainya. Tetapi kemudian kenyataannya ada korban di situ, maka kemudian menyebabkan siapa yang ada paling di dekat itulah yang kemudian diminta pertanggungjawaban. Dan ini sebetulnya juga orang terdekat diminta pertanggungjawaban, tetapi kemudian ternyata bebas. Itu Publik persoalan. tentunya mempertanyakan bagaimana putusan ataupun vonis dari hakim, karena tadi sudah dijelaskan ada sejumlah pertimbangan tentunya dari hakim hingga akhirnya memutus vonis bebas untuk Ronald Tanur. Kita akan kembali mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana jejak persidangan Ronald Tanur yang pada tanggal 17 Januari 2024, pemirsa. Kejari Surabaya ini menyatakan berkas P21 atau lengkap, dan ini sudah diterima. Kejari Surabaya pun menyatakan bahwa berkas dari Ronald Tanur ini sudah P21. Dan pada 19 Maret 2024 ini kemudian diselenggarakan sidang perdana tewasnya Dini Serafrianti yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun di sidang perdana ini Ronald pun menjalaninya secara daring dari rutan Kejari, pemirsa. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni dan juga pada tanggal 27 Juni 2024, jaksa penuntut umum pun membacakan tuntutannya terhadap putra Edward Tanur, yaitu penjara selama 12 tahun, ditambah dengan restitusi sebesar 263,3 juta rupiah atau subsidiar kurungan penjara, pemirsa. Ini tepatnya pada tanggal 27 Juni 2024. Dan seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 24 Juli 2024, Hakim Ketua Erin Tuah Damanik ini memvonis bebas Ronald. Hal ini yang tentu kita ketahui sangat melukai rasa keadilan keluarga dan juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kita akan hadirkan pernyataan selengkapnya dari putusan Erin Tuah Damanik selaku Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, pemirsa. Berikut ini. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kehidupan dan hak-hak serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova Dewo diesel nomor Pol B 1744 Kon tahun 2020. Ya, melalui putusan vonis bebas tersebut terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Yang pertama, pemirsa, terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP, atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP, atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Ini adalah salah satu pertimbangan dari hakim. Kemudian juga disebutkan terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pasal atau dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351, dan karena disebutkan masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dengan membawa korban ini ke rumah sakit dan juga untuk mendapatkan pertolongan, pemirsa. Dan terakhir, hakim ini juga memberikan pertimbangan jika kematian korban bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke. Prof, melihat pertimbangan dari hakim ini kan menjadi pertanyaan ya, apakah memang ada bukti CCTV kemudian juga hasil visum ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, tapi hanya berdasarkan 3 poin tadi? Ya, saya kira pertimbangan hakim ya itu sangat terbatas sekali ya. Yang kemudian ditarik jauh ke belakang, yaitu minuman alkohol tadi itu, minum-minuman beralkohol. Padahal pasca minuman beralkohol tadi itu kan ada rangkaian-rangkaian berikutnya, ya, ada penganiayaan, kemudian ada duduk di samping mobil, kemudian diseret mobil dan sebagainya. Dan itu, ada buktinya juga. Dan ada buktinya, ada visum, ada CCTV dan sebagainya. Maka sebetulnya ini kan menjadi pertanyaan, kenapa justru lari jauh pada konteks minuman beralkohol tadi itu? Mestinya yang paling dicari paling dekat adalah
bagaimana sebab yang kemudian terdekat adanya kematian yang bersangkutan. Jadi kalau menggunakan logika, menggunakan rasional tadi itu, ketika kemudian hakim membebaskan bahwa kematian disebabkan karena minuman alkohol tadi itu, saya kira sangat-sangat tidak logis, sangat-sangat tidak rasional. Karena setelah itu ada proses-proses berikutnya kan gitu. Ya. Bagaimana kemudian dengan poin saksi tadi bahwa disebutkan tidak ada saksi sehingga ini menjadi salah satu alasan dari poin hakim untuk memutus vonis bebas itu? Iya, kan saya kira alat bukti itu tidak semata-mata saksi. Bisa gunakan surat, bisa gunakan ahli, bisa gunakan petunjuk ya, bisa gunakan keterangan terdakwa. Mungkin keterangan terdakwa kan akan beralibi, menolak ya. Tetapi setidak-tidaknya hakim bisa menggunakan alat bukti yang lain. Bisa petunjuk, bisa surat, bisa ahli, surat bisa dalam bentuk visum tadi itu, keterangan ahli dari dokter, atau kemudian rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya yang kemudian itu menyebabkan petunjuk. Jadi kalau hanya semata-mata ya mendasarkan kekurangan saksi, saya kira juga saksi yang lain bisa digunakan. Kalau memang kita mencermati ya, saksi yang kemudian melihat secara langsung bahwa yang bersangkutan menyebabkan meninggalnya korban, saya kira memang tidak ada. Tetapi kita hakim mestinya bisa menggunakan alat bukti yang lain. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kelemahan hakim, kelemahan putusannya kalau kemudian mendasarkan bahwa kalau bebas ini semata-mata hanya karena kurang saksi. Mestinya hakim adalah menggali fakta-fakta yang sebenarnya untuk menghadirkan sebuah keadilan. Tetapi kenyataannya adalah justru sangat mencederai rasa keadilan, terutama bagi keluarga korban. Ya, gitu. Keluarga korban hingga saat ini juga sudah menempuh sejumlah upaya, melaporkan kepada Komisi Yudisial, bahkan kita ketahui ada dari Kejari juga mengajukan upaya kasasi, dan bahkan ini juga mendapatkan perhatian langsung dari Komisi 3 DPR RI. Nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimana peluang-peluang dari upaya hukum ini, Prof. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kehidupan dan harkat serta martabatnya. Ya, kasus ini juga mendapatkan perhatian dari lembaga legislatif, bahkan Komisi 3 DPR RI pemirsa menerima audiensi keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang telah divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga Dini didampingi kuasa hukumnya mengikuti rapat dengar pendapat sambil membawa sejumlah bukti yang telah dikumpulkan. Saat menerima paparan keluarga ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni merasa aneh kenapa hakim bisa menyebut kematian korban karena alkohol. Dari peristiwa ini, DPR meminta ada tindak lanjut agar korban mendapatkan keadilan sesuai fakta yang terjadi. Di Pengadilan Negeri Surabaya. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih. Sangat memprihatinkan. Ada ya sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada putusan kemarin. Ya, kami sebagai pengawas ya, baik KY dan juga sebagai mitra Mahkamah Agung, tadi sudah dibacakan kesimpulan akan proaktif ya mengawal kasus ini agar korban almarhum dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Bahwa adanya indikasi sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim, di antaranya seolah membatasi ya terungkapnya kebenaran. Nah, itu tadi disampaikan ya, membatasi lalu membuat kesimpulan sebelum putusan yang mengatakan tahu dari mana bahwa ini mati karena dilindas dan lain sebagainya ya.
Ya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan langsung dari Komisi 3 DPR RI. Prof, melihat ini sudah menjadi sorotan juga langsung dari DPR, seberapa signifikannya ini akan berpengaruh juga terhadap proses atau upaya hukum yang sedang dilakukan? Karena dari Kejari sudah akan menempuh dari kasasi, kemudian juga dari pihak kuasa hukum korban ini juga mendatangi Komisi Yudisial. Ya, saya kira proses tindak lanjut dari putusan ini kan ada beberapa yang telah disiapkan. Antara lain Kejari mengajukan kasasi, keluarga melaporkan ke Komisi Yudisial, terus kemarin mendatangi Komisi 3 DPR. Nah, proses tadi tentunya berjalan beriringan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagaimana fungsi pengawasan di DPR dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan tentunya menjadi bahan ya untuk peningkatan kinerja bagi hakim di masa yang akan datang. Demikian pula, baik Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah terjadi pelanggaran etika perilaku hakim dalam proses pengambilan putusan perkara yang bersangkutan. Kaitannya dengan upaya kasasi, saya kira dalam rangka meninjau atau dalam rangka mengoreksi putusan yang sebelumnya. Bisa beberapa kemungkinan, bisa tetap atau menguatkan, bisa kemudian mengubah, dalam arti menghukum sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya, atau melebihi atau kemudian kurang dari tuntutan jaksa. Jadi tentunya utamanya adalah bahwa meskipun ini semuanya berjalan, yang utama adalah proses kasasi untuk mendapatkan perubahan putusan. Karena apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, apa yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung tidak akan berdampak secara langsung kepada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Yang memiliki dampak secara langsung adalah mekanisme kasasi tadi itu. Tetapi tentunya apa yang terjadi di berbagai macam institusi tadi itu bisa menjadi pertimbangan bagaimana jaksa menyusun kasasi atau hakim kasasi nanti akan memeriksa perkara tersebut gitu. Oke, kita akan membahas kembali bagaimana berkaitan dengan kronologi juga, Prof. Kita akan hadirkan juga kepada pemirsa di mana ini salah satu juga adalah kronologi detik-detik Dini Sera Afrianti tewas, dan juga kita akan lihat bagaimana kemudian pada 3 Oktober 2023 sebelumnya Ronald Tanur ini bersama dengan almarhumah Dini Afrianti makan malam di salah satu lokasi di Jiwok Surabaya, pemirsa. Ini pada tanggal 3 Oktober 2023. Dan selanjutnya kemudian keduanya diundang rekannya ke salah satu tempat karaoke di Black Hole KTV Club Surabaya. Dan kemudian Dini Sera Afrianti bersama juga dengan Ronald Tanur menghabiskan malam, minum minuman keras dan juga karaoke. Ini juga bersama dengan rekan-rekannya. Ini tepatnya di pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Namun setelah itu kemudian menjelang sudah dini hari, ini sudah memasuki tanggal 4 Oktober, Ronald dan Dini ini cekcok saat akan pulang, dan juga ini cekcok disaksikan oleh security karaoke ketika pada saat itu Dini dan juga Ronald ini akan pulang. Cekcok ini kemudian terus berlanjut hingga akhirnya diketahui, pemirsa, Ronald melakukan kekerasan, menendang kaki kanan Dini dan juga bahkan memukul kepala Dini Sera dengan botol miras. Ini dilakukan sebanyak 2 kali, pemirsa. Disinilah yang kemudian dilakukan penganiayaan, dan juga meskipun begitu diketahui Ronald dan juga Dini ini masih bersama hingga menuju pulang, bahkan ke area basement parkir. Dan pada saat itu kemudian keduanya ini mendekat ke arah mobil. Juga Ronald ini memacu kendaraannya dan mengakibatkan Dini ini terlindas serta terseret sejauh 5 meter, pemirsa. Selanjutnya juga kemudian alih-alih menolong Dini, Ronald ini merekam dan juga menertawakan korban. Barulah kemudian pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi dan juga membawanya ke apartemen, tepatnya di Pakuwon. Selanjutnya juga di apartemen, Ronald ini berupaya untuk memberikan nafas buatan ketika mengetahui bahwa Dini ini sudah lemas, sudah kritis, bahkan sudah tidak berdaya lagi. Dilakukanlah upaya, bahkan juga Ronald membawa Dini ke RS National Hospital, tepatnya pada pukul 1 dini hari, 1:15 waktu Indonesia Barat. Inilah kemudian sejumlah kronologi pada saat terjadinya percekcokan, kemudian penganiayaan hingga berujung tewasnya Dini Sera Afrianti. Prof, kembali kita melihat upaya hukum yang saat ini dilakukan. Prof tadi mengatakan
kasasi ini tentunya yang paling penting, yang paling signifikan. Apa yang kemudian juga harus dilakukan dari pihak kejaksaan untuk proses upaya kasasi ini? Ya, saya kira salah satu poin yang menarik ya, bahwa hakim menyatakan alasan dari pelaku ya, terdakwa sebelumnya ini yang sekarang bebas itu menolong ya, menolong yang kemudian dianggap telah sebagai satu alasan untuk membebaskan. Itu salah satu poin juga disebutkan pertimbangan hakim ya. Nah, menurut saya itu tidak signifikan dalam konteks membebaskan kepada jeratan hukumnya, tetapi bisa saja menjadi alasan pertimbangan untuk meringankan. Tetapi kalau kemudian dia membebaskan atau kemudian tidak menyebabkan terbukti melakukan satu penyebab kematian tadi itu, saya kira adalah sangat tidak adil. Kronologisnya sangat jelas ya, bagaimana diajak pergi, kemudian minuman alkohol, kemudian berkaraoke, terus kemudian cekcok, terus kemudian dipukul, penganiayaan, kemudian terlindas mobil. Saya kira sangat jelas dan terang benderang bahwa ada andil ya terdakwa yang sekarang bebas itu menyebabkan kematian dini tadi itu. Maka menurut saya adalah sangat tidak rasional, sangat tidak adil kalau kemudian ternyata putusannya bebas. Maka untuk itu saya kira harapannya jaksa benar-benar menyusun memori kasasi yang betul-betul kuat, betul-betul dalilnya meyakinkan, sehingga nanti betul-betul sebagai suara rasa keadilan bagi keluarga korban, termasuk bagi korban yang sudah tiada tadi itu. Baik, kita mengharapkan bersama tentunya dan kita akan sangat menantikan bagaimana proses kasasi yang saat ini juga masih terus dilakukan, dan sementara itu juga kita melihat ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum korban, dari pihak keluarga korban. Tapi melihat bagaimana proses yang dilakukan saat ini juga dengan proses kasasi yang berlangsung, apakah memang secara lazim Ronald Tanur ini memang dibiarkan bebas murni? Atau dengan proses ini seharusnya dia ditahan saja? Ya, karena putusan dari hakim pengadilan negeri membebaskan, ya, putusannya bebas dan memerintahkan dikeluarkan dari tahanan. Maka yaitu putusannya mengikat, putusannya dilaksanakan. Jadi karena statusnya bukan tahanan lagi, statusnya bukan tersangka lagi, statusnya bukan terdakwa, bukan terpidana, maka tidak bisa ditahan. Statusnya adalah bebas, murni, yang kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan dari penjara tadi itu, rumah tahanan itu, ya. Baik, terima kasih Prof. Suparji. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Dan demikian pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya kita. Dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang juga akan memperdalam pembahasan yang sudah disampaikan tadi oleh Agita. Ini kenapa Ronald Tanur bisa dibebaskan. Sesaat lagi di catatan demokrasi. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.